Selamat hari Minggu buat kita semua. Pasti semuanya sehat-sehat ya. Baik di rumah maupun di gereja, kita semuanya sehat. Dan tema kita hari ini mengandalkan kuasa Tuhan. Ada di sekolah minggu, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang kita lihat yang bisa mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Terkadang bisa kita terjatuh dan tersandung dan tidak ingat kuasa Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan ya untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Hebat kuasa Tuhan kita. Dia membuat sesuatu yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia bisa menjadi. Oleh karena itu, mari kita menggantungkan hidup kita, cita-cita kita di dalam doa kepada Tuhan, maka Dia akan berkuasa membuat kita lebih hebat. Seperti hari ini ya, Goliat dan Daud. Daud itu orang kecil, tapi Goliat itu besar, mengandalkan kekuatannya. Tapi Daud mengandalkan Tuhan di depan. Maka siapa yang menang? Apakah kekuatan besar atau Tuhan? Tuhan. Mari kita percaya hari ini dan selamanya bahwa Tuhan kita itu hebat, perkasa. Mari kita mengikuti sekolah minggu kita hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik dan dahsyat luar biasa. Ya, sekarang kita mulai dalam kebaktian kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Dan kakak pemimpinnya, doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Jamah kami ya Tuhan, mulai awal pertengahan hingga akhir. Amin. Ya, sekarang kita bernyanyi dengan semangat untuk memuji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang sebelum kita kumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu dengan lagu pujian. Di sini aku bawa Tuhan, di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan, adik-adik tahu nggak cerita Daud dan Goliat? Sebelum kita dengarkan, mari kita bernyanyi dulu. Ada bernama Daud dengan baling-baling, ada bernama Daud di pinggir sungai kecil, ada bernama Daud dia anak Tuhan, ada bernama Daud Goliat dikalahkan. Satu batu dimasukkan diputar keliling, satu batu dimasukkan diputar keliling. Halo adik-adik, apa kabar hari ini?
tentu kabarnya sehat dan sukacita. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak sangat senang sekali kita boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya. Persahabatan tetap terjaga dengan baik. Yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nah, adik-adik, ketika Yonatan mendengar, melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, Yonatan melihat Daud ini adalah sosok anak yang baik di dalam karakternya. Dia mengetahui bahwa Daud ini adalah anak yang mengasihi Tuhan, yang selalu mendengarkan dan taat akan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Karena melihat itulah, Yonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan seperti memiliki energi yang kuat untuk boleh bersahabat dengan Daud. Lalu Daud dan Yonatan ini pun mengikat persahabatan yang baik di antara mereka. Meskipun di dalam status sosial, Yonatan dan Daud ini memiliki status yang berbeda. Yonatan adalah anak seorang raja dari Saul. Kita ketahui adik-adik kalau anak raja ini kan anak yang terpandang ini. Memiliki kemewahan di dalam hidupnya. Yonatan tidak berkekurangan. Apa yang dia inginkan pasti akan dipenuhi oleh ayahnya. Sementara Daud adalah anak seorang penggembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Kehidupan Daud ini adalah sebagai penggembala domba. Tentu status mereka pasti berbeda dong, ya adik-adik. Yonatan anak raja, sedangkan Daud adalah penggembala domba-domba ayahnya. Tetapi status sosial yang dimiliki oleh kedua orang ini antara Yonatan dan Daud tidak membuat persahabatan mereka menjadi terpecah. Tidak. Justru mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Yonatan mengasihi Daud sebagai sahabatnya, Daud juga mengasihi Yonatan sebagai sahabat. Kemudian karena cintanya Yonatan kepada Daud, Yonatan memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud untuk melawan musuh-musuhnya. Yonatan memberikan miliknya yang berharga kepada Daud, yaitu jubah dan perlengkapan perangnya. Dengan satu perjanjian di antara mereka bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan persahabatan itu. Daud berjanji kepada Yonatan bahwa Daud akan mengasihi keluarga daripada Saul ini. Dan persahabatan mereka pun terjalin dengan baik. Nah adik-adik, siapa yang di antara kita pada saat ini yang memiliki sahabat?
seperti Jonathan dan Daud. Tentu kita memiliki sahabat, ya. Tentu adik-adik semua mempunyai sahabat yang baik, sahabat yang dekat, sahabat untuk berbagi cerita. Itu pasti ya adik-adik. Nah, jangan pernah lupakan sahabatmu itu. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan sahabatmu di dalam kehidupanmu, ya. Meskipun engkau memiliki status yang berbeda dengan sahabatmu, apakah sahabatmu itu berasal dari anak orang yang kaya? Apakah sahabatmu itu memiliki segala hal di dalam hidupnya? Status itu yang berbeda jangan membuat engkau putus di dalam persahabatan. Tetapi justru di dalam status yang berbeda itu ingatlah untuk boleh saling mengasihi, saling menghargai, dan saling membantu satu dengan yang lain. Sama seperti Daud dan Jonathan itu. Kesulitan yang mereka hadapi karena status, karena persoalan, karena tantangan tidak membuat persahabatan mereka menjadi putus. Tetapi justru mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu adik-adik, jagalah sahabatmu. Jangan pernah sakiti sahabatmu. Jangan pernah engkau kecewakan sahabatmu. Sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh sahabatmu, ingatlah itu. Supaya kelak di dalam kehidupanmu nanti engkau akan memiliki persahabatan yang baik kepada semua orang. Karena suatu saat sahabatmu itulah yang akan membantu engkau. Sahabatmu itulah yang akan peduli terhadap engkau. Namun ingat, persahabatan yang kita jalin jangan karena keinginan kita secara pribadi. Ya. Karena ada sesuatu hal yang menguntungkan dari dia, kita memanfaatkan dia untuk menjadi sahabat kita. Jangan, bukan karena kepentingan sesaat, tetapi persahabatan itu haruslah didasari dengan kasih Allah. Haruslah didasari dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Jonathan mau bersahabat dengan Daud karena Daud adalah anak yang taat kepada Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu adik-adik, ketika engkau memiliki sahabat, biarlah persahabatanmu itu didasari karena kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Lakukanlah kebaikan-kebaikan akan firman Tuhan di dalam persahabatan yang engkau miliki pada saat ini. Karena dengan demikian, Tuhan akan memberkati engkau dan sahabatmu ini menjalani kehidupan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan jikalau pada saat ini Engkau sudah pilihkan sahabat-sahabat yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di dalam persahabatan apapun yang kami miliki pada saat ini, kami tetap mengisi persahabatan itu dengan ketaatan kami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mulai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang kita terima berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus dan menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik.